Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Bismimansyah akan mempresentasikan tugas ekonomi kelompok 8 tentang perdagangan internasional dan integrasi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Bismimansyah dari kelas A dan teman-teman saya Bintang Fortuna, Sabit Kobri Tagofar, Muhammad Gibran Farezi akan mempresentasikan tugas ekonomi kelompok 8 tentang perdagangan internasional dan integrasi ekonomi. Yang pertama, perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi. Ada juga bentuk yang sangat nyata dari globalisasi ini, di mana bentuk ini juga memiliki ciri khas sehingga mudah untuk dikenali, seperti adanya perkembangan teknologi dan terjadi ketergantungan pasar sehingga ada interaksi kultural. Maka dari itu, berikut ini paparan mengenai bentuk-bentuk dari globalisasi ekonomi yang bersifat nyata. 1. Produksi. Bentuk pertama adalah produksi yang umumnya lebih menekankan ke arah biaya, di mana biaya ini digunakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan produksi. Hal tersebut dilakukan ke beberapa negara dengan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, pembiayaan. Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi, di mana pinjaman atau investasi ini bisa terjadi di seluruh negara yang ada di dunia ini. Yang ketiga, tenaga kerja. Selanjutnya adalah bentuk globalisasi ekonomi yang dilihat dari tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja dapat dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara. Yang keempat, jaringan informasi. Bentuk jaringan informasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi yang terjadi pada zaman sekarang ini. Sehingga dengan adanya kemajuan teknologi itu menyebabkan semua informasi dapat diterima secara cepat dan lebih akurat. Yang kelima, perdagangan. Bentuk globalisasi ekonomi pada bidang perdagangan ini dapat ditandai dengan adanya penyeragaman. Selain penyeragaman, dapat pula dilihat dari adanya penurunan tarif ekspor dan impor dalam suatu negara. Yang selanjutnya, bebas atau free market. Pada dasarnya, pasar bebas atau perdagangan bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk, barang, atau jasa tanpa adanya campur tangan pihak pemerintah. Sistem ini akan lebih menerapkan prinsip ekonomi berdasarkan adanya hukum, permintaan, dan penawaran. Sehingga setiap keputusan dan aksi individu yang erat kaitannya dengan jasa, barang, atau uang akan lebih bersifat sukarela. Ciri-ciri pasar bebas. Ciri-ciri adanya penerapan sistem pasar bebas akan terlihat pada bagaimana sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh seluruh pihak, baik itu komunitas, perusahaan, hingga individu. Selain itu, ciri lain dari pasar bebas juga adanya pembagian kelas, seperti adanya kelas pekerja dan pemilik modal dalam suatu perekonomian masyarakat. Dalam pasar bebas juga akan terlihat persaingan antar pengusaha dalam mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, serta terbatasnya campur tangan pemerintah di pasar. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Gibran Farezi dan saya akan mempresentasikan integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi secara umum didefinisikan sebagai penghapusan semua hambatan perdagangan serta mengintegrasikan ekonomi
teknologi, sosial budaya, dan politik di sebuah kawasan regional mau melalui kebijakan yang dibuat bersama. Pak Soy 2000. Sedangkan tujuan integrasi ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran yang tinggi melalui liberalisasi perdagangan di antara negara-negara anggota SANLI 2003. Dengan demikian, integrasi ekonomi regional berarti suatu kebijakan komersial yang secara diskriminatif mengurangi atau bahkan menghapus hambatan-hambatan perdagangan hanya kepada para negara anggota kesepakatan dalam suatu kawasan tertentu, misalnya saja di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Tujuan utama dari pembentukan suatu blok atau integrasi ekonomi perdagangan regional adalah untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama dalam bidang ekonomi, misalnya industri dan investasi antara negara anggota yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan wilayah tersebut. Proses terbentuknya integrasi ekonomi. Ada beberapa tahapan integrasi ekonomi menurut intensitas integrasi Subprima 2010, yaitu 1. Free Trade Area atau FTA. Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, terhadap semua barang yang diperdagangkan antara mereka. Sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan merupakan anggota masih tetap diperlakukan menurut ketentuan di masing-masing negara. Setiap negara anggota bebas menentukan tarifnya terhadap arus perdagangan internasional dari negara-negara bukan anggota. 2. Custom Union atau CU. Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non-tarif terhadap semua barang dan jasa Universitas Sumatera Utara yang diperdagangkan di antara sesama mereka. Sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan anggota juga akan diberlakukan penyeragamaan ketentuan. Common Market atau CM. Dua negara atau lebih akan dikatakan membentuk CM jika terpenuhi kondisi CU plus mengizinkan adanya perpindahan yang bebas seluruh faktor produksi di antara sesama negara anggota. Nomor 4. Economic Union EU. Dua negara atau lebih dapat dikatakan membentuk EU jika terpenuhi kondisi CM plus adanya harmonisasi dalam kebijakan-kebijakan makroekonomi nasional di antara sesama anggota. Dengan begitu, dapat dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain. 5. Total Economic Integration atau TEI. Kondisi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makroekonomi maupun sosial dan memfungsikan suatu badan atau lembaga yang bersifat supranasional dengan kewenangan yang cukup luas dan sangat mengikat semua negara anggotanya. Keuntungan integrasi ekonomi komersial. Pertama, ada integrasi ekonomi menghasilkan pengurangan besar dalam biaya perdagangan, meningkatkan ketersediaan dan pemilihan barang dan jasa, tingkatkan efisiensi yang menghasilkan daya beli yang lebih besar, mendorong kerjasama energi antara negara dan kemampuan negosiasi komersial individu, buruh. Penduduk mendapat manfaat dengan menaikkan tingkat pekerjaan. Peluang kerja tumbuh karena ekspansi pasar sebagai akibat dari liberalisasi
perdagangan, pertukaran teknologi, dan arus investasi asing. Kebijakan, ikatan persahabatan dan kerjasama politik antara negara-negara pendatang diperkuat atau diperkuat. Penguatan kelembagaan dan penyelesaian konflik secara damai. Negara-negara dipaksa untuk menghasilkan stabilitas internal yang lebih besar. Kapasitas negosiasi politik negara-negara diperkuat ketika bernegosiasi dalam blok dan memaksimalkan hubungan internasional. Penguatan pertahanan internal dan perlindungan perbatasan masing-masing negara anggota. Promosi hak-hak buruh dan pertukaran akademis. Peningkatan arus orang antar negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Kalbit Sabit. Ya, setiap hal yang mempunyai dampak positif tentunya juga mempunyai dampak negatif. Begitu juga dengan integrasi ekonomi. Selain mempunyai keuntungan, integrasi ekonomi juga menciptakan sebuah kerugian. Yang pertama, generasi konflik ketika ada sangat asimetri ekonomi dan sosial antara negara-negara yang membentuk blok komersial. Yang kedua, penyimpangan komersial dan penurunan kedaulatan. Standar yang tidak disetujui oleh warga negara harus dipenuhi. Yang ketiga, ekonomi dapat memiliki dampak kuat pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, dibanjiri dengan produk dan tenaga kerja asing. Yang keempat, peningkatan dalam jangka pendek dari persaingan internal dengan produk dan perusahaan nasional. Yang kelima, peningkatan asimetri karena perbedaan skala ekonomi. Dan yang keenam, dominasi negatif dari arus komersial atas sektor-sektor produktif. Berikut adalah contoh integrasi ekonomi. Yang pertama, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, NAFTA, yang membentuk Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Yang kedua, Komunitas Ekonomi Negara Afrika Tengah, CEMAC. Negara-negara anggota Burundi, Republik Afrika Tengah, Kamerun, Gabon, Chad, Guinea Ekuatorial, Kongo, Rwanda, Republik Demokratik Kongo, Sao Tome dan Principe, dan Angola. Yang ketiga ada Mercosur negara. Anggotanya ialah Argentina, Paraguay, Brazil, dan Uruguay. Yang keempat ada CARICOM, komunitas yang berada di sekitaran negara Karibia. Yang kelima ada Asosiasi Integrasi Amerika Latin, ALADI. Yang keenam ada Perjanjian Perdagangan Bebas Asia Pasifik, APTA. Dan yang ketujuh ada Uni Eropa 28 negara anggota. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami bertiga mewakili semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami berikan kepada teman-teman sekalian dapat bermanfaat, sekiranya berguna di lingkungan masyarakat ataupun untuk kehidupan kedepannya. Kami akhiri, bila ada salah, saya mohon maaf, dan kurang saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.